Semuanya ada. Apa yang tak ada dalam Al-Quran? Itulah yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama dulu. Sahabat-sahabat Nabi. Di para sahabat-sahabat itu belajar dari Nabi sesuai dengan kebutuhannya. Ada di antara mereka bisnismen, pebisnis, pengusaha, maka mereka akan keluarkan ayat-ayat untuk bertijarah, berniaga. Dijadikan bimbingan dalam kehidupan. Begini berniaga yang baik. Bagaimana menjauhi riba? Bagaimana berbuat dengan tidak mengurangi takaran? Bagaimana supaya tak curang? Sehingga semua apa yang mereka kerjakan itu berkah. Kayanya tak nanggung. Kaya mereka. Tuan kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana? Ada yang kenal Abdurrahman bin Auf di sini lah. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Di Indonesia tuh ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf tuh orang paling kaya di wilayah Makkah. Masuk Islam. Saat hendak hijrah, diboikot kemudian oleh orang kafir Quraisy. Diberi dua pilihan. Tuan, kembali kepada kepercayaan semula, kami akan angkat jadi hartawan paling terhormat. Atau sila ikut Muhammad SAW, hijrah ke Yathrib, tapi kami ambil semua harta benda Tuan. Bawa saja pakaian berangkat sana. Disengaja mereka tidak eksekusi, karena mereka punya keyakinan, ini 400 kilo jauh, jalan kaki. Paling-paling meninggal di jalan. Untuk memberikan pelajaran pada orang lain, kalau masuk Islam jadi beginilah hasilnya. Maka apa kemudian jawabnya Abdurrahman bin Auf? Saya memilih untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ditinggalkan semua hartanya. Yang sulit, istrinya dah, keluarganya. Puan mau ikut suami hijrah, tanggalkan semua, pakaian saja bawa. Belum tentu sampai Madinah. Tapi kalau nak tinggal, mau tinggal di sini, kami berikan semua harta suami dan boleh pilih. Semua pemuda di Quraisy silakan pilih. Kami akan fasilitasi pernikahannya. Jadi perempuan terkaya terhormat. Sebentar Tuan ya, saya tanya Puan di belakang nih. Kalau diberikan pilihan seperti itu, ikut suami, tinggal harta semua, atau tinggal suami, dapat harta semua, boleh pilih lagi pemuda untuk dinikahi. Puan pilih mana? Anggaplah suami tak ikut sekarang. Satu apa dua? Satu ikut suami, dua tak ikut suami. Satu atau dua? Masa. Alhamdulillah. Ternyata nih kasusnya berbeza. Dia memilih untuk tinggal di Mekah tak ikut suami. Fase pertamanya. Berangkat Abdurrahman bin Auf, datang kemudian ke Madinah. Allahu Akbar, orang-orang Madinah itu. Karena itu disebut dengan Ansor, menolong tanpa pamrih. Jadi saking hebatnya pertolongan itu, nanti diabadikan dalam Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang yang tak ada makanan disambut oleh orang yang berlebih makanan. Orang kehausan disambut oleh orang yang bawa minuman. Orang yang kaya jatuh fakir disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Datang dia sambut di perbatasan. Ini kisahnya sangat famous, sangat terkenal. Begitu sampai disambut, akhirul karim, bahasa kita ni, sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar Tuhan ini pernah kaya dan jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambillah setengah kekayaan saya. Orang paling kaya di Madinah datang menyambut pada orang baru hijrah yang jatuh fakir. Kalau nak kaya lagi, ambil setengah harta benda saya. Karena dia tahu secara psikologi, itu ada beban yang biasa kaya di atas dia, tiba-tiba jatuh. Kan di fisika juga begitu rumusnya. F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. F1 sama dengan F2. Pukul sikit, bunyi kecil. Pukul besar, bunyi nampak kuat. Harta pun begitu. Harta sikit, gayanya sederhana. Harta banyak, miliaran ringgit, keluar dari mobil, sudah lain gayanya. Ya. Tapi juga jangan lupa, rumus turunannya, F, gaya, berbanding lurus dengan P, pressure, tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Artinya orang yang banyak bergaya, maka dia akan banyak tekanan dalam hidupnya. Nah, banyak orang kaya, banyak bergaya, jatuh fakir dia, beban hidupnya banyak. Tak bisa menampung gayanya. Orang ini menduga, ini khawatirnya ada beban. Ambil setengah harta saya. Bahkan dahsyatnya,
saya dengar keluarga pun ditinggalkan. Kalau ingin menikah lagi, ambil pilih perempuan paling tercantik di Madinah, sekalipun itu bagian dari keluarga saya. Saya fasilitasi pernikahannya. Kita bergantian puan ya. Saya tanya tuan dulu. Kalaulah tuan ditawari seperti ini, datang ke Jakarta, tiba-tiba ada orang nawarkan, ambil setengah harta saya, kalau nak nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Jakarta, saya berikan fasilitinya. Saya tanya ya, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Huh? Cobalah lihat jawaban dari Abdurrahman bin Auf nih. Kalau bahasa kita nih sekarang, jazakallah khair. Diberikan 2 kemuliaan, dibalas dengan 2 kemuliaan. Semoga Allah berikan pahala kepada anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Di mana center bisnisnya. Karena beliau diajarkan oleh Nabi SAW setahun sebelum hijrah ke Madinah. Prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Sepanjang punya kemampuan, jangan pernah kemudian rendahkan diri kita di hadapan orang. Tawakal kepada Allah, ikhtiar. Beliau punya kemampuan manajemen dalam bisnis, maka dipandu dengan ayat-ayat Al-Quran dipraktikkan. Hanya 3 bulan saja. Jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Nomor 3. Hanya dalam setahun, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja. Orang paling kaya sekarang itu belum tentu punya kapak. Abdurrahman bin Auf, modalnya Al-Quran. Diterapkan dalam kehidupan. Jadi orang paling kaya. Dan Nabi pernah bercakap, kata Nabi, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi kalau mau kaya itu gampang. Keluarkan ayat-ayatnya. Kita pedomani kaya, biasa. Harus kaya. Kalau tak kaya bagaimana kita bisa berzakat? Bisa berhaji. Bisa berinfak. Gunakan kekayaan itu untuk mendekat kepada Allah. Itu yang disebutkan di Quran. Surah ke-28 ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan kekayaan itu untuk mencari ridha Allah. Cari kemuliaan akhirat, dapatkan surga dengan harta itu. Kalau cuma mau ria, mau pamer, sudah ada korun yang lebih dulu. Jadi kalau ada orang kaya di Kuala Lumpur nih pamer dengan mobilnya, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan rumahnya, sampaikan pada dia, maaf Tuan terlambat. Sudah ada korun lebih dulu. Gunakan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, manhaj inilah yang digunakan oleh orang-orang setelahnya. Jadi tak pernah ada Muslim tinggal hidup sepeninggal Nabi kecuali mereka akan belajar dari Al-Quran, dari Al-Quran, dari Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Abu Abdurrahman As-Sulami, saya nanti berhenti 15 menit untuk kita berdiskusi sejenak. Kalau nanti tak ada diskusi, saya akan keluarkan manhaj hadisnya. Kita baru Qurannya. Abu Abdurrahman As-Sulami menyampaikan riwayat. Beliau itu yang meriwayatkan hadis yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kata beliau, akhadhtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran ini dari sekelompok kaum. Maksudnya sahabat. Karena beliau berjumpa dengan golongan sahabat. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Banyak beliau belajar. Saya ini belajar Al-Quran dari sekelompok kaum. Bagaimana cara belajarnya? La natajawaz an asyrati ayatin. Kami tidak melampaui dulu, tidak melewati dulu 10 ayat. Paling banyak kami belajar 10 ayat. Kemudian kami berusaha beramal dengan ayat yang telah kami dapat itu. Amalkan dulu. Amalkan, amalkan, amalkan. Sudah dia bisa mengamalkannya, baru dia berpindah kepada ayat yang lainnya. Sehingga Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma pernah memberikan komentar. Dahulu kami di masa Nabi, banyak sahabat yang hafal 1-2 surah saja, tapi dia mengamalkan dengan begitu hebatnya. Jadi amalnya lebih banyak daripada hafazannya. Tapi saya khawatir, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, tibanya di masa kini atau di masa yang akan datang, orang-orang yang banyak menghafaz Al-Quran kasyurbil ma, seperti mudahnya meminum air. Kalau minum air itu kan tanpa hambatan ya, langsung masuk ya. Tuan puan tak percaya, saya nak beri contoh. Bismillah. Alhamdulillah, tanpa hambatan. Nah, ada orang menghafaz Quran itu seperti itu, ringan, masuk. Tapi kata Abdullah bin Amr bin As, tapi dia berat dalam mengamalkannya. Jadi pedoman Quran ini tak nampak dalam hidup.
ayat berbisnis, etika bisnis, tak ada dalam kehidupan. Yang ada penghafalnya saja. Dia hafaz, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang, tapi curang pula. Dia hafaz, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta, dusta pula. Dia hafaz, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela, mencela pula. Jadi hafaz ayatnya, tapi tak ada petunjuknya dalam hidup. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang punya iman, maka pandangannya jaga. Ini yang boleh ditatap, ini yang tak boleh. Hafaz ayatnya, tapi semua ditatap saja. Ya. Bahkan kalau keliru pun kata Allah, cepat istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Cepat istighfar. Anda lewat ni atau kemudian melihat di handphonenya ada gambar-gambar yang tak seronok, tak pantas, Anda lihat. Orang beriman kalau masih ada iman, kata Allah, dia akan palingkan. Dan saat berpaling tu, dia ucapkan istighfar. Astagfirullah. Pindah dia. Itu kalau masih ada iman. Dan antara ucapan dengan berpaling tu sama. Tak ada yang terlambat. Jangan lisan berucap, tapi wajah tak berpaling. Astagfirullah. Dosa ni. Coba lihat. Tuh lihat. Astagfirullah. Nah, inilah yang repot tu. Kita bicara yang kecil-kecil dulu nih. Belum bicara yang tinggi-tinggi. Orang dulu begitu. Dia belajar Quran dulu, sholat dulu yang baik, dan dahsyatnya keluarlah tuntunan dari Al-Quran itu bagi hidupnya.